Sekarang kita pindah pada fungsi zakat. Kalau secara umum sudah tercover pada pokok bahasan kita, yaitu fungsi zakat itu secara umum adalah membangun ketangguhan sosial, menciptakan suatu masyarakat yang tangguh. Sekarang kita rinci bahwa fungsi zakat itu ada 3. Tapi kalau Nanda temukan, di buku ini saya temukan 5 bunda, di sini ada 4, ya silahkan ditambah, tapi di sini dirasakan sudah mencakup secara umum. Silahkan aja. Fungsi zakat ada 3. Yang pertama, membangun sinergi. Landasannya surah Saba ayat 39. Yang kedua, menumbuhkan kemakmuran. Landasannya surah Al-Baqarah ayat 265. Yang ketiga, membangun masa depan. Landasannya surah Al-Insan ayat 20 sampai 22. Ini 3. Kita bahas dulu yang pertama, membangun sinergi. Kita lihat landasannya surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba, dan menyempitkan bagi siapa juga yang dikehendakinya. Wa huwa khairur raziqin, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah landasan kita membahas fungsi zakat yang pertama, yaitu membangun sinergi, menciptakan suatu kerjasama. Jadi gimana kalau kita membayar zakat tuh bisa terjalin suatu kerjasama atau sinergi? Kita lihat kembali. Nah, kalau kita membayar zakat, akan tercipta sinergi atau kerjasama. Sinergi artinya kerjasama. Kerjasama yang baik antara yang berzakat dengan penerima zakat. Nah, umpamanya bunda membayar zakat, maka antara bunda yang memberi zakat dengan yang menerima zakat itu akan tercipta suatu kerjasama yang baik. Setelah itu akan tercipta kontak batin yang tulus atau rasa saling percaya. Orang yang memberikan zakat, dia berniat membantu dengan zakatnya tanpa mengharapkan balasan dari yang menerima. Sedangkan yang menerima zakat itu, dia akan mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang berzakat ini lebih banyak, tambah banyak rezekinya, sehingga tambah banyak dia membayar zakat. Jadi ada kerjasama, saling mendoakan, rasa saling percaya. Ini merupakan suatu kontak batin yang tulus. Nah, jika sudah tercipta suatu kontak batin yang tulus antara penerima zakat dengan yang membayar zakat, maka akan tercipta atau muncul persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Coba di dalam sebuah kota saja atau sebuah desa, orang-orang kaya di sana semuanya membayar zakat.
zakatnya didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan orang yang berhak menerimanya tentu akan sangat berterima kasih. Terjalinlah kontak batin yang tulus. Terciptalah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kalau dalam suatu masyarakat sudah tercipta persatuan dan kesatuan di antara anggota masyarakatnya, maka hal ini akan mengantisipasi munculnya kesenjangan sosial yang akan menghindari munculnya kecemburuan sosial. Jadi antara si kaya dan si miskin tidak ada lagi kecemburuan. Kenapa? Perbedaan di antara kaya dan miskin tidak menjadi kesenjangan lagi, tapi sudah tercipta suatu sinergi, suatu kerjasama antara si kaya dan si miskin. Kenapa? Karena si kaya dengan zakatnya itu adalah wujud kepeduliannya terhadap si miskin. Sedangkan si miskin yang sudah dibantu tentu sangat berterima kasih dengan si kaya. Nah, ini zakat jika dibayarkan akan menciptakan sinergi dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok. Kita lihat, itu yang pertama, fungsi zakat yang pertama. Fungsi yang kedua, menumbuhkan kemakmuran. Ini landasannya Al-Baqarah ayat 265. Jadi, kalau zakat dibayarkan dengan baik, didistribusikan, disalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya, maka zakat itu akan menumbuhkan kemakmuran. Landasannya Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan hati mereka, laksana sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh air hujan lebat. Maka kebun itu akan menghasilkan buah yang berkali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah mencukupi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tuh maha melihat apa yang kamu perbuat. Ini landasannya. Jadi kalau orang berzakat, itu bukan berarti hartanya berkurang. Tidak. Allah sudah menjaminnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 265 ini. Perumpamaan orang bersedekah itu, artinya apalagi sedekah wajib itu, dengan niat mencari keridhaan Allah, maka Allah ibaratkan sedekahnya itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang selalu disiram oleh air hujan lebat. Betapa suburnya dan menghasilkan buah serta hasil yang berlipat ganda. Jikalau tidak ada hujan lebat, maka hujan gerimis pun sudah sangat memadai untuk kesuburan kebun tersebut. Begitulah ibarat orang yang berzakat, orang yang bersedekah, jadi tidak ada ruginya. Mari kita sama-sama menjadikan harta kita ibarat sebuah kebun yang berada di atas dataran tinggi yang selalu disiram oleh hujan lebat, sehingga menghasilkan yang berlipat ganda.
Itu landasan. Jadi itu landasan dari yang kedua, fungsi zakat, yang pembayaran zakat yang kedua itu menumbuhkan kemakmuran. Nah, bagaimana zakat bisa menumbuhkan kemakmuran? Kita lihat zakat yang menumbuhkan kemakmuran itu namanya, istilahnya itu zakat tepat guna. Zakat tepat guna atau zakat produktif, zakat yang menghasilkan. Nah, bagaimana zakat tepat guna ini atau zakat produktif ini? Yaitu mendiagnosa terlebih dahulu, atau si orang yang mau membayar zakat itu dia menyelidiki terlebih dahulu keadaan penerima zakat. Dia survei dulu bagaimana keadaan orang yang akan dia beri zakat. Kemudian setelah tahu keadaannya, kita survei, ini satu desa mau kita kasih zakat produktif. Jadi kita survei yang satu rumah ini, kenapa miskin? Ditanya, kenapa Pak, kenapa tidak ada ini, apa keahliannya? Ditanya. Setelah tahu, umpamanya satu rumah ini ditemukan dia punya kebun, punya tanah, tapi karena tidak ada modal, maka dia tidak berkebun, sehingga tidak menghasilkan. Yang satu rumah ini lagi, satu keluarga ini lagi, dia punya kepandaian pamannya membuat bangunan, tapi tidak ada modal untuk membeli alat-alatnya, maka dia tidak bisa bekerja sebagai tukang bangunan. Yang satu ini lagi, umpamanya satu keluarga ini dia punya kepandaian memasak tapi tidak punya modal untuk membuka warung umpamanya. Nah, dikumpulkan semua data-datanya, setelah itu baru memberi mereka bantuan berupa alat-alat dan bahan-bahan sebagai modal usaha, yang semua itu dibeli dengan uang yang kita akan zakatkan. Jadi pada zakat tepat guna atau zakat produktif ini, kita memberikan zakat kita pada yang berhak menerima bukan berupa uang cash atau uang kontan, tapi berupa modal sesuai modal usaha atau barang yang sesuai dengan keahlian mereka. Seperti bapak yang tadi pintar membuat sebuah bangunan, dibelikan alat-alat pertukangan sehingga dia bisa berusaha dengan alat tersebut. Bapak yang berkebun dibelikan alat-alat perkebunan atau alat-alat pertanian sesuai dengan keahlian mereka. Setelah itu tidak kita biarkan saja begitu, kita kontrol dan diberikan penyuluhan sampai usaha yang mereka lakukan itu berhasil. Setelah berhasil baru kita lepas. Nah, ini namanya zakat tepat guna. Nah, dapat kita bayangkan itu kalau sebuah desa atau suatu daerah kita beri zakat tepat guna begini, keluarga-keluarga di sana kita kontrol, kita berikan modal untuk usaha, kita berikan penyuluhan, yang mulanya masyarakat itu di bawah garis kemiskinan. Setelah kita adakan program zakat tepat guna ini, maka mereka itu berusaha, akhirnya ada untungnya mereka simpan atau mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, modalnya mereka putarkan kembali. Setelah lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya usaha mereka maju dan mereka bisa membuka lapangan kerja yang baru. Karena masyarakat yang tadi di bawah garis kemiskinan, akhirnya mereka hidup makmur. Nah, inilah buktinya zakat itu bisa menumbuhkan kemakmuran. Nah, kalau masyarakat sudah makmur, otomatis mereka keluar dari garis kemiskinan. Orang yang semulanya menganggur, maka dia sekarang memiliki pekerjaan. Jadi zakat tepat guna ini
sangat berguna untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Dengan terciptanya kemakmuran, maka akan bisa mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan pengangguran, minimal mengurangi pengangguran. Ya. Itu fungsi zakat yang kedua. Yang pertama tadi, mencegah terjadinya kecemburuan sosial karena adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua adalah mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan atau mengurangi pengangguran. Kita masuk fungsi zakat yang ketiga, yaitu membangun masa depan. Membangun masa depan. Ini landasannya adalah surah Al-Insan ayat 20-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Artinya, dan apabila kamu melihat keadaan di sana, maksudnya di surga, pakai kata sama, niscaya engkau akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu yang diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini landasan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah mendapat balasan kenikmatan yang berlipat ganda. Ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Insan ayat 22. Bagaimana masa depan akhirat orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang semua usahanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan seperti ini. Jadi ini masa depan orang yang membayar zakat. Nah, sekarang zakat yang ketiga tadi fungsinya adalah membangun masa depan. Kita lihat bagaimana zakat bisa membangun masa depan. Nah, ini dia. Zakat membangun masa depan. Yang pertama ditinjau dari yang berzakat. Apa? Kalau si orang yang membayar zakat itu, apa yang dia harapkan? Tentu dia mengharapkan pahala dari Allah. Pahala dari Allah itu kapan akan diterima? Pasti di akhirat. Berarti orang yang membayar zakat itu adalah orang yang membangun masa depannya di akhirat. Masa depan yang bagaimana? Yang bahagia. Kebahagiaannya abadi. Seperti yang tadi dijelaskan Allah di dalam surah Al-Insan ayat 20. 20-22. Jadi kita jika membayar zakat berarti kita membangun masa depan bahagia di akhirat. Bukan kita mengharapkan balasan dari yang kita beri zakat, nggak mungkin. Kemudian pembayaran zakat itu membangun masa depan ditinjau dari yang dizakatkan. Yang dizakatkan itu ada dua macam, ada zakat materi
ada zakat visi. Nah, ini dia kita lihat di sini, zakat itu ternyata sudah luas maknanya. Bukan cuma di bidang materi, non materi juga namanya zakat visi. Zakat materi ini zakat emas, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perkebunan, hasil perdagangan, gaji, dan bermacam-macam usaha kita. Nih. Nah, yang kedua zakat visi. Zakat visi. Nah, sekarang kita lihat dulu yang materi. Orang menzakatkan materi, emas. Nah, emas ini bisa membangun masa depan. Apa yang kita zakatkan ini bisa membangun masa depan. Bagaimana caranya bisa membangun masa depan? Visi. Zakat visi dulu kita bahas. Zakat visi. Ini zakat visi ini adalah kita memberikan pemikiran kepada orang lain tentang masa depan. Nah, jadi kita lihat orang hidupnya amburadul, berantakan, kayaknya nggak punya arah hidup mau kemana, saya hidup untuk apa. Nah, ini adalah orang yang butuh diberi zakat visi. Bagi kita yang punya visi, maka kita wajib menzakatkan sebagian visi itu pada orang tersebut. Nah, jadi ini dia zakat visi. Memberikan pemikiran tentang masa depan kepada orang lain, sehingga orang tersebut menemukan visinya dan berusaha mencapainya. Artinya apa? Artinya kita membangun masa depan orang lain. Orang mabuk-mabukan, ada teman kita mabuk-mabukan, ada teman kita yang salah langkah dalam hidupnya, ini kita luruskan. Karena dalam agama itu kan dakwah individu itu kan wajib. Ketika melihat teman kita terseleweng, keluarga kita terseleweng, itu wajib dinasihati. Ini artinya zakat visi. Kita tidak mau dia terseleweng. Disebut juga zakat sanubari atau perasaan gak tega lihatnya terseleweng. Jadi kita ingin membangun masa depannya. Ini namanya zakat visi. Kemudian zakat materi itu juga bisa membangun masa depan. Nih, zakat materi. Membangun masa depan. Ini dia. Jadi semua zakat materi berupa emas, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil perdagangan, gaji, dan semuanya itu diuangkan. Kemudian semua itu dibagi kepada yang berhak menerima zakat, yang salah satunya adalah umpamanya fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Contohnya pondok-pondok pesantren yang memerlukan bantuan, TPA, tempat-tempat pengajian, majlis taklim, masjid-masjid yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan syiar Islam. Nah, uang yang kita berikan itu dijadikan pembiayaan untuk pembangunan fisiknya. Contohnya pembiayaan untuk program pondok pesantren, boleh dibayar gaji guru atau dosennya dengan uang zakat. Boleh juga dibangun fisik bangunannya seperti kelasnya, kantinnya, aulanya dengan uang zakat. Setelah pembangunan itu selesai dan dipakai oleh orang-orang yang umpamanya ini pesantren pencerah kolbu, di dalamnya dididik mahasiswa, masyarakat yang ingin mencerahkan kolbunya. Nah, berarti orang yang memberikan zakatnya tadi dipakai uangnya untuk membangun pesantren ini, maka orang yang belajar di dalamnya itu akan terbangun masa depannya
belajar di sini dengan memakai bangunan yang sudah dibangun dengan uang zakat. Jadi orang yang berzakat kepada pondok pesantren itu, dia telah membangun masa depan orang yang sebagai warga pesantren itu. Nah, itu dia materi zakat bisa membangun masa depan. Nah, coba bayangkan, seandainya semua orang kaya muslim sadar akan pembayaran zakat, mungkin di negara kita ini tidak akan ada lagi orang yang pengangguran, orang yang miskin. Kenapa? Karena ternyata zakat yang disalurkan dengan baik dan benar itu bisa mengentaskan kemiskinan, bisa menghindari adanya kecemburuan sosial, bahkan bisa membangun masa depan generasi muda. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini adalah fungsi zakat yang ketiga tadi, membangun masa depan. Nah, itulah tadi 3 fungsi zakat dalam kehidupan muslim. Jadi jangan main-main loh. Zakat itu kalau secara sederhana saja kita pasti berpikir, sudah dibayar zakat ya sudah. Ternyata tidak begitu. Ada hikmah yang sangat besar di balik penyaluran zakat yang baik dan benar. Jadi inilah tadi pembahasan kita tentang fungsi zakat. Yang semenjak awal itu tentang zakat, pengertian zakat, peruntukan atau orang berhak menerima zakat, dan fungsi-fungsi zakat. Demikianlah Bunda, bisa hanya begitu yang bisa Bunda bantu. Bagi Nanda yang ingin kembali mengulang-ulangi materi tentang zakat, membangun ketangguhan sosial, jika ada kekurangan-kekurangannya harap dimaklumi, karena ini masih dalam tingkat pemula. Mudah-mudahan apa yang Bunda berikan ini bermanfaat bagi Nanda semua. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.